Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KMU, selamat siang. Apa kabarnya nih hari ini? Oke, perkenalkan saya Tiara Prabasari Karina yang akan menemani sahabat KMU di siang hari ini yang akan talk show dengan Dr. Rina. Oke, hari ini kita akan mengulas tentang tips menjaga kesehatan mata saat bekerja bersama salah satu dokter spesialis mata kita, yakni Dr. Rina Wulandari, spesialis mata. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat siang Dr. Rina. Halo Mbak Tiara, apa kabar? Apa kabarnya hari ini dokter? Baik ya? Saya juga baik, alhamdulillah. Gimana nih? Sibuk ya? Enggak juga. Terima kasih loh ya atas kesempatannya ya, senang deh diundang. Aku belum mengucapkan terima kasih. Ternyata dokter sudah mengucapkan terima kasih dokter. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih karena Dr. Rina udah meluangkan waktunya untuk talk show bersama kita hari ini. Perlu diketahui ya teman-teman, Dr. Rina ini berpraktek di klinik mata utama klinik mata KMU Gresik, salah satu cabang kita di Gresik ya. Oke, juga reminder juga bagi sahabat KMU yang memiliki pertanyaan bisa tulis di kolom IG atau di YouTube ya, karena ada door prize menarik dan hadiah, yakni e-money sebesar 100.000 dan voucher pemeriksaan gratis di klinik mata KMU sebesar 150.000. Seperti itu. Oke dokter, menjaga kesehatan mata itu penting kan ya dok ya? Ya jelas ya, itu kan indera kita pakai untuk bekerja, beraktivitas, semuanya kita harus menggunakan mata, jadi ya pasti penting ya, untuk menjaga. Kan? Lah, seiring dengan peningkatan teknologi yang sekarang ini dok, sayang sekali dari teman-teman sahabat KMU ini banyak. Kebetulan juga nih dok, di tanggal 12 Oktober kemarin kita memperingati, apa dok namanya? World Sight Day. Benar, World Sight Day. Apa sih World Sight Day itu? Kita akan mengulas tentang WSD itu apa sih bersama Dr. Rina. Oke Dr. Rina, lanjut. Langsung aja ya ke intinya ya. Sebenarnya apa sih World Sight Day itu? Momen apa sih sebenarnya dok? World Sight Day itu adalah hari penglihatan sedunia. Jadi kita menyepakati semua orang yang bergerak di bidang kesehatan mata secara internasional memperingati suatu hari bahwa kami para tenaga medis di bidang mata itu harus melakukan promosi yang lebih tinggi lagi mengenai kesehatan mata dan juga memastikan bahwa awareness mengenai kesehatan mata ini bisa kita lakukan untuk menerapkan langkah-langkah itu tadi, menjaga mata nih. Ya, kalau misalnya kita bicara mengenai love your eyes at work, karena sebenarnya maknanya lebih dalam lagi, karena to work you have to love your eyes. Kita bekerja menggunakan mata kita beraktivitas, mencari nafkah untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita itu menggunakan mata. Tentunya. Namanya salah satu aset penting juga ya dok ya, karena tanpa mata juga gimana gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya umumnya nih dok, kalau misalnya waktu diperiksa gitu ya, kalau dari para pekerja itu keluarnya apa sih dok? Kita bagi dulu ya. Jadi kan kalau misalnya kita biasanya secara general kita akan membagi pekerjaan itu white collar dan blue collar. Jadi kalau misalnya white collar itu orang-orang yang cenderung bekerja di dalam ruangan. Jadi misalnya kayak kita nih, misalnya kita kan banyak bekerja di dalam ruangan. Nah, terus yang paling sering lagi apa? Pekerjaan di dalam ruangan itu identik sekali dengan penggunaan alat digital. Nah, belum lagi kita bekerja di dalam lingkungan yang kering dan dingin, karena sekarang di Indonesia semua banyak sekali debris atau debu atau partikel apapun yang kecil itu bisa menempel pada mata dan itu juga bisa menimbulkan masalah gitu. Kan ini ya salah satunya saya nih, atau dokter juga kan, dokter mata juga nih, kan kita kerjanya itu di dalam ruangan nih dok ya. Terus habis itu kan banyak terpapar AC dan lain-lain. Itu tipsnya dok, kalau misalnya untuk pekerja seperti saya dan teman-teman mungkin sahabat KMU yang sedang bekerja di kantor ya, itu gimana dok? Buat menjaga biar nggak kering-kering amat ya, apakah harus atau vitamin atau gimana dok? Ya, jadi kalau misalnya kita bahas dulu, untuk orang yang bekerja di dalam ruangan itu identik sekali dengan penggunaan alat digital. Jadi entah menggunakan laptop, komputer, atau zaman sekarang misalnya kayak saya nggak setiap hari pakai komputer, tapi saya punya handphone. Ya. Semua orang punya handphone, nggak cuma dipakai telepon, ya, nggak cuma dipakai untuk ngobrol aja, itu dipakai untuk cari hiburan, ya, semua ada dengan internet. Iya, bener banget. Dan itu sudah bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Karena alat digital itu bisa menyebabkan kelelahan pada mata.
Dan itu nggak jarang banyak pasien yang datang itu keluhannya cukup dramatis loh. Nggak cuma bilang matanya capek loh. Kadang bisa sampai lehernya sakit, pundaknya sakit. Itu padahal masalahnya simple, adalah rangkaian dari alat digital. Gitu. Terus tadi membahas juga nih, lanjut ya. Kalau misalnya penggunaan alat digital, kenapa sih bikin mata kering juga di luar kita pakai AC? Karena kalau kita pakai alat digital, frekuensi kedip kita sudah otomatis berkurang. Oh bener juga ya. Kan karena fokus banget gitu ya, jadi lupa untuk berkedip nih. Jadi itu sudah otomatis. Sedangkan mata itu dilembabkan oleh air mata, ya kan? Dan air mata itu didistribusikan saat kita berkaca karena ada bekas goresan, bekas luka di situ. Bisa bayangin kan? Dan itu permanen loh. Gitu. Jadi banyak banget pasien yang penglihatannya turun permanen hanya karena kelilipan. Berarti itu benar-benar memang nggak bisa disembuhin ya kalau misalnya ada bekas parutan gitu katanya dokter Rina gitu ya? Itu nggak bisa disembuhkan, kalaupun ada alternatifnya adalah mengganti kornea tersebut, tapi ya sudah pasti yang namanya prosedur bedah sebesar itu selalu ada risikonya. Dan satu lagi, belum tentu juga kita cocok dengan pemberinya, dengan donornya. Gitu. Jadi juga prosesnya tidak segampang itu dan tidak juga 100% kita cocok. Jadi boleh dikatakan tidak 100% juga, dengan cara diganti pun akan berhasil dengan baik. Gitu. Tuh teman-teman sahabat KMU dengerin ya. Kalau misalnya kalian, apalagi yang utamanya kalau kerja di manufaktur nih kan resikonya tinggi ya dok ya, karena tadi meninggalkan jejak lah, itu hati-hati juga. Karena kan memang ya dok ya, kalau misalnya nih selama pemeriksaan juga banyak kan keluhan kayak gitu dok, maksudnya dari teman-teman yang bekerja di manufaktur itu banyak yang kelilipan terus nggak sadar diucek malah. Ya, gitu. Yang kayak gitu tuh malah selalu bikin masalah. Jadi ya kalau misalnya kelilipan apapun tolong dengan sangat jangan sampai matanya ambil sendiri, dan itu macam-macam loh ya. Jadi aku lihat ada di suatu platform video lah yang biasa kita lihat, ada yang dicolek pakai koin, bayangin nggak? Ya. Kok koin gini ya. dong? Astagfirullah. Bagaimana caranya dan bagaimana sakitnya juga saya nggak bisa bayangin. Itu dicolek-colek pakai koin, dicolek-colek pakai cotton bud. Saya belum pernah ya, sekali lagi saya ulangi, masalah yang terjadi pada kornea hasilnya selalu permanen. Jangan sampai menyesal saat penglihatannya sudah berkurang, permanen baru menyesal, ya. Dan yang terpenting lagi, love your eyes at work, pakai pelindungnya. Gitu. Jadi jangan merasa saya nggak nyaman, tapi kalau saya pakai kacamata pelindung, ya menurut saya mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar dong. Gitu. Jadi apalagi harus masalah kornea ini ya. Masalah kornea, jadi harus dilindungi. Gitu. Kalau yang las ya pakai kacamata pelindungnya. Saya yakin kacamata las itu ada standarnya. Itu bukan kacamata kita biasa yang kita tahu ada ya. Ada safety-nya soalnya. Iya, jadi pasti itu sudah ada standarnya, melindungi dari samping, dari bawah, dan juga dari atas. Karena yang namanya serpihan seperti itu bisa dari mana aja kan. Bener tuh. Dengerin ya. Dicatat. You have to love your eyes at work. Gitu. Lah, dokter ini kan juga kalau misalnya di waktu meriksa juga nih dok, apa sih namanya waktu pemeriksaan, kan itu juga banyak nih karena ada keluhan nih, ada mata, aduh dok mata saya nih tiba-tiba merah, atau aduh dok kayaknya mataku capek deh. Itu cara mengatasinya biar nggak terjadi mata merah sama mata lelah gimana dok? Ya, itu orang pekerja kantor karena menggunakan alat digital itu tadi. Nah, yang pertama harus diketahui adalah ternyata kita yang dirusakkan, kita nggak mau gitu kan. Ya, padahal kan kita manusianya gitu kan. Jadi kita yang harus mengkontrol alat digital itu dengan cara apa? Jadi ada yang namanya Visual Hygiene 2020. Visual Hygiene 2020. 20. Gimana tuh dok? Jadi gampangnya adalah setiap kali kita menggunakan perangkat digital apapun itu, whether itu laptop, komputer atau itu smartphone kita, setiap 20 menit kita harus beristirahat selama 20 detik, ya. Jadi kita tidak melihat itu selama 20 detik dan melihat jauh sekitar 20 feet atau 20 kaki. 20 kaki itu kira-kira seukuran apa? Dalam meternya itu sekitar 6 meter. Gitu. Tapi tentu saja saat kita break itu yang dilihat lagi jangan alat digital lagi. Jangan kita break dari lihat handphone kita. Oke, waktunya break terus kita lihat TV misalnya, itu kan sama aja ya. Jadi yang dilihat itu juga jangan alat digital lagi.
gitu. Jadi sebenarnya banyak kan pasien yang saya maunya dikasih obat tetes aja deh pokoknya gitu. Misalnya udah diperiksa tidak harus menggunakan kacamata, ya udah deh dok pakai obat tetes aja. Itu tidak serta-merta karena penyebabnya multifaktorial. Jadi tetes sebanyak apapun kalau misalnya kita tetap aja ya alatnya dilihat selama 2 jam misalnya, ya tetap aja lelah juga gitu. Jadi gaya hidup kita harus diatur. Kita yang mengkontrol alat digital itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya itu kan tadi nih udah dijelasin nih. Itu kalau misalnya udah bekerja di di kantoran, terus habis itu cara mencegahnya. Kalau misalnya udah terlanjur nih dok, udah ada mata merah banget, udah capek, itu gimana dok? Langsung ke dokter mata atau apakah gimana dok? Langsung aja ya kayaknya. Ya harusnya sih langsung. Tapi perlu diingat juga tidak semua mata merah tuh infeksi loh. Ya permasalahan air mata kita banyak kena angin dari AC atau kita berkendara di jalan itu juga bisa menyebabkan mata kita merah. Jadi itu diakibatkan oleh air mata yang tidak baik tadi. Jadi itu tuh air mata tuh nggak cuma kita pakai untuk menangisi drama Korea, tidak seperti itu Bunda ya. Jadi kita memang itu fungsinya banyak gitu. Jadi bukan cuma untuk dipakai nangis aja, fungsinya banyak. Salah satunya itu kalau tidak stabil, ya matanya menjadi mudah merah. Nantinya ngerembet tuh, mudah infeksi, dikit-dikit bilang gatel, dikit-dikit bilang mengganjal. Padahal masalah satu, air matanya aja. Gitu. Terus orang-orang kantor atau kadang nih anak-anak, apalagi yang kemarin waktu kita masih pandemi COVID kemarin, dok anak saya sekarang ini jadi pakai laptop terus karena harus sekolah di rumah misalnya. Saya beliin anti radiasi yang mahal gitu, gimana gitu kan. Ya orang boleh saja menciptakan inovasi lalu memperdagangkannya itu kan boleh ya gitu. Tapi kalau saya boleh bilang, manfaatnya tidak terlalu besar untuk membeli kacamata anti radiasi sinar biru. Oh ya yang biasa sekarang ini kan banyak ya yang ada kacamata radiasi nih dijual. Berapa itu? Jadi juga nih dok. Jadi kita menyebut pancaran dari alat digital itu adalah sinar biru. Orang sering bilang begitu, bahasa umumnya Blu-ray sinar biru. Perlu nggak menggunakan kacamata anti radiasi itu? Boleh saja, tapi apakah manfaatnya banyak? Saya rasa tidak. Jadi jauh lebih penting kita yang kontrol, kita yang break gitu. Terus kalau misalnya anak-anak perlu diingat juga ya. Jadi anak-anak tuh butuh waktu tidur yang panjang ya. Jangankan anak-anak nih kita ya, kalau misalnya kita menggunakan alat digital, sadar nggak sih kita tuh nggak ngantuk-ngantuk? Benar, kayak terjaga gitu nggak sih dok? Kok nggak ngantuk ya? Aslinya ngantuk, jadi nggak jadi ngantuk. Iya, kenapa? Karena alat digital itu mengganggu hormon melatonin yang kita pakai untuk tidur. Ya, jadi jangan sampai kita udah misalnya jam 10 malam, aku belum ngantuk, mari kita buka Instagram sedikit lagi gitu. No, kita nggak akan tidur dengan itu. Ya, karena memang itu akan mengganggu hormon melatonin yang kita gunakan untuk tidur, apalagi untuk anak-anak. Itu sangat mengganggu. Jadi itu loh yang menyebabkan anak-anak, saya punya beberapa ponakan, setiap kali mereka nonton habis maghrib misalnya ya, masih dikasih nonton TV, itu tidurnya akan jadi sulit. Jadi lama. Iya, jadi waktu nonton TV terakhirnya harus dimajukan. Asar misalnya sudah nggak boleh lagi, karena itu akan mengganggu waktu tidurnya. Terus sudah ada juga nih bukti penelitiannya, kalau kita, tapi kalau anak-anak kita ini terpapar dengan alat digital yang banyak, karena gangguan dari sirkulasi waktu tidurnya, anak itu akan jadi sulit untuk berkonsentrasi. Belajarnya gimana besok kalau anak itu sulit memusatkan atensi gitu. Jadi susah. Jadi alat digital itu juga bukan cuma sinar yang oke, ini cuma sinar, enggak, itu tuh efeknya banyak gitu. Jadi sebenarnya perlu apa enggak, manfaatnya belum tentu banyak sih sebenarnya. Jadi kita yang harus kontrol alat digital itu, kembali lagi ke situ. Berarti kalau pakai kacamata anti radiasi tuh nggak berpengaruh besar gitu ya. Kalau misalnya dari 0 sampai 100 nih berapa persen sih dok?
saya nggak bisa bilang Nggak gitu, bisa saya bilang. bukan produsennya, tapi misalnya ya kita sedang diberkahi banyak rezeki, lalu kita mau memberi kacamata anti radiasi, menurut saya akan jauh lebih bermanfaat kalau kita meluangkan rezeki itu dalam bentuk kacamata sunglasses anti ultraviolet. Oh iya, penting banget ya itu juga. Jauh lebih penting. Ya, kenapa? Karena ya kita tahu ya, katarak itu adalah penyakit yang terjadi karena usia. Tapi akan jauh lebih cepat kalau kita terpapar banyak sinar matahari dari ultraviolet. Sudah kita tahu juga di mana-mana iklannya, ultraviolet menyebabkan kanker, dan kanker di tepi-tepi kulit mata ini banyak, dan penyebab utamanya adalah UV. Jadi mendingan uangnya, apalagi untuk teman-teman yang kerja di lapangan nih, mendingan beli kacamatanya buat kacamata anti ultraviolet bener ya, banget. instead of kacamata anti sinar blue ray akan lebih baik jika dibelikan anti ultraviolet. Nah, terus kita bahas lagi sekalian, anti ultraviolet ini nih bukan cuma kacamata asal hitam ya, bukan si cengdem itu loh yang dimaksud ya. Jadi brand banyak ya, jadi brand banyak, tapi yang harus diperhatiin apa? Jadi tuh lensanya berapa sih proteksinya? Yang kita kejar adalah proteksi sinar ultraviolet 99 hingga 100%. Kalau tidak ada keterangannya jangan dibeli. Dan lensa anti ultraviolet itu sebenarnya harganya itu nggak mahal-mahal banget. Yang bikin mahal itu kan mereknya. Oh iya, benar. Merek yang digunakan artis-artis itu ya kan. Nah, itu brandnya yang mahal, lensanya sendiri itu ada kok dengan proteksi yang juga baik, harganya tidak terlalu mahal. Dok, tapi ini aku potong nih ya dok, sorry. Soalnya kan kalau sekarang ini juga banyak nih kacamata dengan branding anti sinar blue ray plus anti ultraviolet. Dimana kalau misalnya kena ke matahari itu jadi hitam gitu loh dok. Itu namanya lensa fotokrom. Iya Ya, itu dia menggelapkan. Tapi perlu yang harus dicari lagi berapa persentasi perlindungannya. Perlindungannya itu. 99 sampai 100% tulisannya oke, kita beli. Kalau misalnya nggak ada keterangannya no, gitu. Catatan tuh Ya. buat teman-teman sahabat KMU ya. Kadang ada juga yang tulisannya proteksi hingga mencapai 400 nanometer. Nah itu oke. Jadi pilihannya itu 99 hingga 100% atau up to 400 nanometer. Ya. Oke, catat. Karena ada lagi yang menjual kacamata hitam itu atau kacamata anti ultraviolet itu berdasarkan kategorinya A, B, dan C. Yang C ini ceritanya yang hitam banget, yang cengdembrat. Nah, ya yang itu. Yang A yang warnanya nggak hitam-hitam banget, jangan gitu. A, B, C ini kalau tidak ada keterangannya jangan dibeli. Gitu. Terus diganti setiap 2 tahun ya. Jadi kacamata anti ultraviolet itu bukan untuk dimiliki selamanya. Makanya saya bilang belinya mereknya yang sesuai dengan kecukupan rezeki kita aja gitu. Kita nggak perlu beli brand yang teramat sangat harganya jutaan. Yang penting ininya itu tadi yang ya. penting lensanya gimana? berapa? 2 tahun diganti lagi. Bener juga. Ya kan? Jadi lebih baik itu kalau kita mau meluangkan sedikit kelebihan rezeki kita. Oke, dok ada nggak sih misalnya ini kan udah tadi tentang cara mencegah dari diri kita sendiri, tentang gimana cara ngobatinnya. Lah ada nggak sih kalau suplemen, salah satu suplemen atau suplemen apa gitu yang bisa mencegah dari kerusakan mata kita gitu atau apa? Ya sebenarnya memang di lapisan retina atau saraf mata kita itu sangat membutuhkan banyak antioksidan untuk menjaganya. Dan itu banyak pada sayur dan buah-buahan terutama yang warnanya pekat ya. Jadi dan menurut saya itu berlaku untuk keseluruhan. Jadi semakin pekat warna sebuah makanan, sayur atau buah itu sebenarnya manfaatnya akan lebih tinggi. Jadi kita pilih makanan yang seperti itu. Apakah ada suplemen khusus? Itu saya rasa tidak ada. Karena namanya juga suplemen. Tambahan. Apakah itu wajib? Tidak. Lebih Gitu. baik makan yang alami-alami saja. Terus mata lelah. Tadi mata lelah kan sebabnya karena kelainan kacamata, karena gaya hidup kita sendiri. Jadi lebih penting mengatur itu. Diobati tetes aja, itu kalau gaya hidupnya nggak diganti, sama aja, apalagi diobati dari dalam, ya kan? Malah bingung lagi nanti. Jadi boleh aja kalau memang mau silahkan, karena memang secara general itu akan membantu untuk menjaga retina kita. Tapi saat kita bicara kelelahan mata, yang lelah itu ya bukan dilindungi dengan suplemen itu, gitu. Tapi mencegah dari gaya hidup kita teman-teman, sahabat KMU. Oke, karena ini udah banyak banget ya.
Banyak banget, sudah lama juga. Sekitar berapa menit ya tadi ya? 30 menit ya udah sampai ya. Kayaknya kita udah dulu ya. Udah dulu atau ada pertanyaan lagi nggak sih di IG? Beda ya? Oke, ya udah kalau gitu teman-teman sahabat KMU, selama 30 menit tadi seru sekali kita ngobrol bareng sama Dokter Rina Wulandari, spesialis mata. Nah, teman-teman juga jangan lupa nih, tadi kan udah jelasin sama Dokter Rina nih tentang gimana sih tips untuk mencegah, tips gimana caranya untuk menjaga diri kita sendiri dari menjaga kesehatan mata kita sendiri dari gaya hidup kita gitu ya Dok ya. Untuk makanan juga kalau bisa makan yang sayur-sayur, jangan yang junk food. Tapi lebih penting untuk menjaga lifestyle teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mencoba apa tadi Dok? Yang tagline-nya love your Sight at work. Ayo kita bareng-bareng Dok ya. love your eyes, ya. Love your eyes at work. 1, 2, 3. Love your eyes at work. Udah foto ya?